sore Bu Dewi dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan makna antara individu atau kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Ini melibatkan berbagi pesan secara verbal dan nonverbal melalui bahasa, simbol, tanda, dan ekspresi dengan tujuan untuk mencapai pemahaman, saling pengertian, dan membangun hubungan yang konstruktif antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya melibatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dalam hal nilai-nilai, norma, kepercayaan, bahasa, dan pola komunikasi. Hal ini memerlukan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif orang lain, menghargai keanekaragaman budaya, dan menghindari asumsi atau prasangka yang berdasarkan stereotip. Komunikasi antar budaya bukan hanya tentang mempelajari bahasa atau memahami perbedaan budaya secara teoritis, tetapi juga tentang pengembangan keterampilan, kesadaran, dan sikap yang memungkinkan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Bahasa memainkan peran kunci dalam komunikasi antar budaya. Berikut adalah beberapa peran penting bahasa dalam konteks komunikasi antar budaya. 1. Pemahaman. Bahasa memungkinkan individu dari budaya yang berbeda untuk saling memahami dan berkomunikasi. Dengan menggunakan bahasa yang sama atau bahasa yang dapat diterjemahkan, orang dapat menuangkan gagasan, pemikiran, dan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh pihak lain. 2. Ekspresi budaya. Bahasa mencerminkan dan membawa ekspresi budaya. Setiap bahasa mencerminkan nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan identitas budaya tertentu. Dalam komunikasi antar budaya, bahasa memungkinkan seseorang untuk menyampaikan aspek-aspek budaya mereka seperti tradisi, adat istiadat, cerita rakyat, dan ungkapan khas. 3. Komunikasi nonverbal. Bahasa bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga melibatkan komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi, dan nada suara. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dapat berbeda-beda dalam budaya yang berbeda. Misalnya, lambaian tangan atau senyuman dapat memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan yang tepat dari komunikasi nonverbal dalam konteks budaya sangat penting dalam komunikasi antar budaya. 4. Kepekaan budaya. Bahasa memungkinkan individu lebih peka terhadap perbedaan budaya dan memberikan rasa hormat terhadap mereka. Dengan mempelajari bahasa budaya lain, seseorang dapat memperluas wawasan mereka tentang nilai-nilai, norma, dan kepercayaan budaya lain. Hal ini dapat membantu dalam menghindari kesalah penafsiran dan menghargai perbedaan budaya dalam komunikasi. Penting untuk diingat bahwa bahasa hanya satu aspek dari komunikasi antar budaya. Selain bahasa, pemahaman konteks budaya, sikap terbuka, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya juga penting untuk mencapai komunikasi yang efektif dan saling pengertian antar budaya. Tujuan dari komunikasi antar budaya adalah untuk mempromosikan saling pengertian, mengatasi hambatan komunikasi yang timbul dari perbedaan budaya, dan membangun hubungan yang harmonis dan efektif antara individu atau kelompok dari budaya yang berbeda. Pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan individu. Jadi, dalam konteks global yang semakin terhubung, komunikasi antar budaya menjadi semakin penting untuk memfasilitasi kerjasama, kolaborasi, dan pemahaman lintas budaya. Kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Di sini saya membaginya jadi 5 faktor. Yang pertama, 1. Perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan kesulitan dalam pemahaman dan komunikasi antara individu dari budaya yang berbeda. Terjemahan yang tidak akurat atau perbedaan dalam struktur bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif. Kedua, norma sosial. Setiap budaya memiliki norma sosial yang berbeda-beda, termasuk aturan, perilaku, kebiasaan, dan tata krama. Ketidakfamiliaran dengan norma sosial budaya lain dapat menyebabkan
dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau kesalahpahaman dalam berkomunikasi. 3. Nilai-nilai budaya. Nilai-nilai budaya yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi, prioritas, dan cara berpikir individu. Perbedaan nilai-nilai ini dapat mengarah pada kesalahpahaman atau konflik dalam komunikasi antar budaya. Keempat, ada keyakinan agama. Keyakinan agama yang berbeda dapat mempengaruhi cara individu memahami dan menginterpretasikan pesan. Perbedaan keyakinan agama dapat menyebabkan ketidaksepahaman atau ketegangan dalam komunikasi antar budaya. Terakhir, yang kelima, pengalaman hidup. Pengalaman hidup individu juga dapat mempengaruhi persepsi, pengetahuan, dan pemahaman mereka tentang dunia. Pengalaman hidup yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan dalam cara individu berkomunikasi dan memahami budaya lain. Strategi komunikasi antar budaya yang efektif. Yang pertama ada awareness is key, yaitu ada baiknya bangun kesadaran dan identitas di komunikator dan citra yang terpatri di mata dunia. Setelah itu, jangan lupa untuk memastikan pesan tersebut bisa diterima oleh publik dunia. Sang komunikator harus memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diterapkan di lapangan. Selanjutnya yang kedua, persiapan untuk menghadapi dunia, yaitu mulai dari tata cara bahasa sampai kode etik berpakaian. Dengan begitu, maka pesan yang disampaikan dapat diangkat dengan mudah oleh media internasional tanpa ada salah paham yang disebabkan perbedaan budaya. Yang ketiga, hati-hati dengan humor. Humor merupakan alat pencair suasana dan membangun citra baik paling efektif. Namun dalam kasus komunikasi antar budaya, maka penggunaannya harus diperhatikan agar tidak berlebihan dan sesuai dengan sesuai dengan etika di publik dunia. Selanjutnya yang keempat, keterbukaan adalah segalanya. Tidak hanya terbuka soal informasi, namun juga terbuka terhadap kritik, saran, dan feedback dari dunia. Dengan begitu, publik dunia akan menghargai komunikasi yang dilakukan dan perlahan-lahan memberikan kepercayaan mereka. Selanjutnya yang kelima, biarkan waktu menjawab. Kepercayaan tidak dapat dibangun dalam semalam, sehingga perlu upaya lebih dan perbaikan cara berkelanjutan sampai akhirnya darurat komunikasi dapat diatasi. Maka dari itu, langkah akhir yang bisa diambil adalah duduk dan biarkan waktu yang menjawab semua keraguan, dan waktu juga yang akan bekerja untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik. Selanjutnya ada konflik budaya. Konflik budaya merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Contohnya konflik Indonesia dengan Malaysia. Sumber konfliknya karena pengakuan atas kekayaan seni dan budaya Indonesia sudah sering dilakukan Malaysia, bahkan mungkin sudah puluhan kali. Tidak ada rasa bersalah apalagi berdosa sedikit pun untuk mengakui, bahkan mempatenkan kekayaan seni dan budaya milik Indonesia. Berbagai alasan sesudah dikemukakan untuk mendapatkan justifikasi dari kejahatan plagiat yang dilakukan. Sebagai salah satu contohnya, budaya kita yang diklaim oleh Malaysia adalah tari pendet. Selanjutnya ada etika komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya menjadi semakin umum dalam era globalisasi. Dalam menghadapi keragaman budaya, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda. Etika dalam komunikasi antar budaya mencakup penggunaan bahasa yang tepat, perilaku yang menghormati, dan kesediaan untuk memahami perspektif budaya orang lain. Berikut ini akan dibahas tentang mengapa etika dalam berkomunikasi antar budaya jadi begitu sangat penting, serta bagaimana memahami norma-norma dan nilai yang berbeda dapat memperkuat hubungan dan pemahaman lintas budaya. Yang terakhir ada kesimpulan. Komunikasi antar budaya merupakan tantangan yang kompleks, tetapi juga memberikan peluang yang besar untuk pertumbuhan pemahaman dan kerjasama lintas budaya.
Dengan pemahaman yang mendalam, kesensitifan terhadap perbedaan dan sikap terbuka, komunikasi antar budaya dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara berbagai budaya di dunia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.